Apa nama perusahaan yang Bapak punya sekarang? Nama perusahaan panjang ya Neng ya, namanya Talaga Bentang. Cuman karena kita ada beberapa usaha, jadi ada LDC Shop. LDC Shop itu yang jualan, jadi barang jadilah yang dijual. Satu lagi LDC Screen Printing Studio, intinya konveksi, sablon, percetakan. Jadi banyak ya? Ya, jadi ada Talaga Bentang itu mencakup LDC Shop sama LDC Screen Printing Studio gitu. Oke, yang selanjutnya bagaimana sejarah dan latar belakang perusahaan ini? Jadi kapan didirikannya dan siapa yang mendirikannya? Kalau perusahaan konveksi itu 2 tahun yang lalu, 2019 lah. Oh, berarti baru ya? Ya baru kalau konveksinya. Kalau edisi shopnya itu hampir mau 4 tahun lah. Ya, kalau siapa yang pertama kali mendirikannya? Mendirikannya saya sama rekan-rekan. Namanya siapa? Saya, Ya. Ahmad Firdaus. Yang ketiga, dapatkah Bapak menjelaskan struktur organisasi perusahaan yang ada saat ini, misalnya pemilik, bagian keuangan, pemasaran, dan lain-lain? Sesawe pemilik. Pemilik, bagian keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Pemilik tentu AA. Nah, kalau bagian keuangan Bagian siapa? keuangan itu Jajang Nurjaman. Kalau Terus? pemasarannya? Pemasaran kita banyak pihak ya Neng. Jadi kita nyimpen gimana ya? Reseller kan yang disebutnya. Iya, jadi banyak cabang. Jadi banyak orang yang kita ajak untuk jadi reseller. Tapi kalau untuk promosi bagian di dalam, kita lebih ke nggak ada yang khusus gitu, nggak ada tim marketing khusus. Tapi kita punya di beberapa klub, di orang-orang luar lah gitu yang jadi reseller kita. Terus siapa sajakah pelanggan dari perusahaan ini? Jadi siapa pelanggan? Kalau pelanggan itu lebih ke ini mah secara global umum ya, instansi paling juga. Instansi kan sekolah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, terus pemilik brand distro. Jadi brand distro ya banyak lah gitu, brand distro Pajampangan juga, bahkan luar juga. Alhamdulillah ada yang masuk ke sini. Terus di instansi juga ya alhamdulillah kemarin juga kan kita bukan punya ya, ada pesanan langsung dari Mandalika, makanya sekarang Ini lewat online ya? ya, jadi ini juga lagi ngerjain proyek Mandalika juga, walaupun udah beres itu kemarin, tapi masih banyak ini, lebih ke instansi sih sama yang punya perusahaan distro lah. Selanjutnya, apa yang menjadi alasan dari pelanggan tersebut untuk memilih perusahaan Bapak ini dibanding dengan perusahaan lain? Jadi Nanyanya ke pelanggan. Kenapa milihnya di sini? Tapi kalau nanya ke kita lebih ke gimana caranya kita ngasih kepuasan lah. iya. Intinya di dalam pertama ketepatan waktu, terus juga kualitas. Tapi kalau mau secara spesifik tanyanya ke pelanggan. strategi-strategi apa saja yang digunakan dan diterapkan perusahaan ini terkait dengan kegiatan bisnis yang dijalankan serta hubungannya dengan persaingan? Strategi, kalau kita strategi lebih ke ya tadi bagaimana kita istilahnya kan kita bergerak dalam bidang jasa ya. Jadi bagaimana caranya kita memuaskan si konsumen dengan istilahnya apa? Servis yang excellent, jadi servis yang benar-benar buat nyaman pelanggan tuh gimana sih gitu. Kalau kita lebih ke gitulah, terus ngasih produknya yang terbaik dan lain sebagainya. Kalau masalah persaingan memang di luar ada mungkin ya disebut persaingan ya banyak, cuman kita nggak masukin gitu ke dalam persaingan bisnis ya, kita masuk ke dalam rekan aja. Jadi kita juga kan punya komunitas sablon ya, walaupun kita ini nyablon kita nggak bikin itu persaingan, tapi kita bikin itu sebuah kelompok yang mana nanti jadi orang Jampang tuh nggak usah lah nyablon ke Bandung, ke Bogor dan lain sebagainya, udah cukup di sini kita juga banyak. Kalau masalah kritis apa sih yang dihadapi oleh perusahaan ini? Masalah kritis yang sangat berat. Oh, paling berat itu pertama kan kalau di bidang konveksi dan sablon kita harus punya skill ya. Itu ngelatih orang yang istilahnya supaya kompeten di bidang itu tuh memang agak sulit. Terus nomor kedua kita mungkin lebih ke yang paling sulit itu bahan baku kan kalau desa dari sananya naik ya kita nggak bisa gimana, sedangkan kan posisi si pembeli harga tuh pengen tetap gitu ya. Gitu tetap dari yang biasanya kita kasih. Jadi mereka nggak mau tahu bahan baku naik tuh
dia mah pengen tetap segitu belinya gitu. Ya itu mungkin agak sulit gitu, sangat sulit sebetulnya gitu. Kalau seberapa berpengaruhkah pas COVID-19 kemarin terhadap keberlangsungan produksi perusahaan Bapak? Ya, sangat disebut berpengaruh, sangat berpengaruh ya, tapi karena gimana ya, karena kita memang mulainya juga pas COVID, jadi kita belum bisa ngasih kenaikan dan penurunan pas COVID. Soalnya pas pertama COVID itu kita baru buka asli, baru buka banget. Tapi pas itu kita punya rekan di Jakarta pengen bikin masker dan baju lain sebagainya, justru pertama buka kita langsung banyak gitu yang kerja gitu. Dan selanjutnya, berapakah jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan ini? Jumlahnya berapa dan tugas-tugasnya apa aja gitu? Konveksi doang? Ya, di sini aja. Oh, konveksi doang mah ada 6-7 sama saya. Tugasnya apa aja? Tukang potong, kita proses dari awal ya, desain, terus tukang potong, terus tukang jahit, terus sablon, terus kenek sablon, terus bagian press sablon, sama finishing gitu. Oh, yang berapakah rata-rata total biaya operasi perusahaan Bapak? Rata-ratanya aja. Garis umum per bulan 50 ke atas lah. 50 ke atas. Operasional kan? Iya. Sama beli bahan baku. Iya. Ya. Kalau berapakah rata-rata keuntungan bersih yang dapat dihasilkan perusahaan Bapak? Tinggal kalikan 15-25% aja gitu. Gitu. Terus, apakah perusahaan ini memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti rekan atau pemasok yang dapat mendukung kegiatan bisnis perusahaan ini? Ya tadi yang punya brand shop. Ya. Bagaimana menurut Anda mengenai persaingan yang terjadi dalam industri perusahaan saat ini? Apa pengaruhnya bagi perusahaan Bapak? Gimana? Bagaimana menurut Bapak nih mengenai persaingan yang terjadi dalam industri perusahaan? Apa pengaruh bagi perusahaan? Ya karena kita tadi yang pernah bilang tadi, kita nggak istilahnya sebut mereka pesaing, tapi kita lebih ke kita kerjasama, makanya dalam persaingan itu justru nggak ada lah kalau menurut saya. Jadi kita lebih ke gimana caranya kita sama-sama, misalkan orang ngebludak di saya kita bagi-bagi, orang ngebludak di mereka kita bagi-bagi. Tapi nggak ada istilahnya pesaing? Nggak ada, cuman ya mungkin kalau disebut persaingan mungkin di harga doang gitu kan. Karena harga itu berbeda-beda ya. Ya, jadi memang agak sulit untuk menyatukan, maksudnya kita tuh harga harus gini, itu sulit gitu ya. Karena bahan baku yang mereka pakai dan kita pakai itu kadang beda dan lain sebagainya. Jadi persaingan mungkin di harga, cuma di harga sih. Kalau untuk pertanyaan 14 itu, siapa saja pesaing-pesaing bisnis yang ada dan dihadapi oleh perusahaan saat ini? Mungkin nggak ada ya? Ya, nggak ada. Selanjutnya, faktor-faktor kekuatan atau kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan ini? Memiliki kelebihan apa saja dari perusahaan? Enggak gini, kalau kelebihan dan kekuatan mungkin kita pertama kita punya alat ya. Alat-alat ya, alhamdulillah kita udah disebut lengkap ya, lengkap gitu ya. Kalau untuk dunia sablon ya, kalau percetakan memang baru 30% lah gitu. Kalau untuk kelemahannya apa saja yang dimiliki? Kelemahan perusahaan ini? Kelemahannya mungkin kita yang tadi ya, karena kita di dunia konveksi dan sablon itu sulit untuk istilahnya ngeganti orang tukang sablon gitu, harus ngelatih lagi. Ya kelemahannya mungkin kita di karyawan yang sulit buat nyari karyawan itu. Terus peluang dan ancaman apa saja yang Anda lihat dan menurut Anda menjadi sebuah tantangan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan secara internal saat ini? Kalau peluang itu sangat besar ya kalau di dunia konveksi ya. Karena apa? Pertama dari bayi sampai kakek-kakek nenek-nenek butuh gitu ya jasa konveksi dan sablon. Itu peluang sangat luas. Jadi tidak terbatas usia, tidak terbatas apa ya disebutnya, tidak termakan zaman dan lain sebagainya, karena kita pembuat, bukan yang punya brand. Kalau yang punya brand gamis terkadang ketinggalan apa disebutnya model. Udah kan nggak laku. Kalau kita kan
gimana yang pesen gitu Gimana kan. yang pesen aja Ya, gitu. jadi kalau peluang itu sangat besar. Kalau ancaman ya mungkin ancamannya ya tadi kalau misalkan disebut persaingan ya kita mungkin di persaingan harga doang. Bagaimana proses produksi produk dari perusahaan? Proses produksi produk. Proses Dari produksi awal. produk, Kak. Kalau dari awal mungkin misalkan si Teteh mesen, saya udah mesen, kita bikin desain, udah desain kita kasih lagi, kalau udah deal ya baru mulai dipotong bahannya, cetak desainnya, mulai disablon, mulai dijahit. Jadi banyak prosesnya ya. Prosesnya panjang gitu. Kalau untuk proses pemasaran produknya dari perusahaan Bapak ini gimana? Kalau pemasaran kita memanfaatkan media sosial ya, cuman memang kita nggak ada yang khusus bagian pemasaran. Jadi perusahaan ini sudah mulai penjualan online? Kalau online memang dari awal juga online, kita online gitu. Lewat Facebook. aplikasi apa saja sih, Kak, kalau online? Kalau konveksi mah lebih ke Facebook, terus Fanspage. Iya. Kita mainnya di situ aja. Jadi kita main berbayar iklan paling di Fanspage gitu ya kan. Kalau Shopee dan lain itu kan LC shopnya gitu kan ya. Iya. Dia yang ngejual barang jadinya. Kalau konveksi kan lebih ke kita menawarkan jasa ya Iya. di media sosial yang Instagram, Facebook, ya TikTok mulai gitu. Walaupun ya jarang lah gitu Iya, ya. jarang banget.